Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman dahulu ada suatu kebiasaan kota itu dikelilingi dengan tembok yang tebal dan tinggi. Di tempat strategis dibangun menara-menara jaga untuk para pengawas dan mata-mata demi amannya kota dari gangguan atau serangan kota-kota lain. Pengawas bertugas untuk memperingatkan adanya bahaya. Peran seorang nabi juga diibaratkan seperti tugas seorang mata-mata atau penjaga yang harus meniup sangkakala bila ada bahaya atau ancaman. Nabi meniup sangkakala bukan karena ancaman musuh, tetapi karena bahaya spiritual atau moral. Kepada Nabi Yehezkiel, Tuhan berfirman, "Peringatkanlah mereka demi namaku." Yehezkiel ditugasi menegur umat Israel yang kerap jatuh dalam dosa. Ia menyatakan hukuman yang akan menimpa mereka. Tujuan dari kecaman, peringatan, dan teguran ialah untuk kebaikan umat. Karena apa? Karena Tuhan tidak menghendaki kebinasaan mereka. Saudara-saudari, tugas itu tidak gampang. Seruan para nabi kerap diacuhkan. Malah mereka bisa balik diancam oleh umatnya. Para nabi juga kerap mengeluh dan merasa gagal. Tetapi walaupun demikian, mereka tidak bisa diam. Tidak boleh mencari rasa aman demi kepentingan diri sendiri. Suka atau tidak, mereka harus menyuarakan kehendak Allah. Tidak penting apakah kritik dan teguran mereka didengar atau dianggap angin lalu. Kalau Nabi lalai memperingatkan orang jahat, sehingga orang itu mati dalam kejahatannya, Allah akan berbalik menuntut pertanggungjawaban atas nyawa orang itu kepada Nabi itu. Jadi bukan hanya kepada orang yang bersangkutan. Nah, di situ letaknya saudara-saudari. Maka melalui Nabi, Allah menegur manusia supaya menyadari kesalahannya dan mau kembali kepada jalan yang benar. Yesus juga merasa saat kepergiannya sudah dekat, dia tidak lagi secara langsung menjaga para pengikutnya. Mereka harus belajar mandiri. Yesus menasihati para murid agar saling menjaga, tidak cari menang sendiri, tidak menyesatkan orang lain. Kalau ada anggota jemaat yang salah, orang itu sedapat mungkin diajak untuk kembali, untuk bertobat. Bisa jadi di kalangan mereka sendiri nantinya hadir anggota yang tingkah lakunya menjengkelkan, suka berulah. Orang-orang itu apakah harus dihukum, harus diusir? Tentu tidak. Lebih pada dinasihati lebih dahulu. Maka lebih dari sekedar mengajarkan cara-cara konkret keprihatinan tentang orang lain atau menegur, tujuan utama yang mau dicapai dalam pengajaran Yesus hari ini ialah membangun komunitas pengikut Kristus yang saling menopang. Umat akan semakin sadar dan dewasa berkat adanya perhatian dan kepedulian satu sama lain, termasuk dalam menunjukkan kesalahan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Yesus memakai kata saudara, bukan sesama. Gagasan yang terkandung dalam sesama lebih diterapkan pada orang yang berada di luar kelompok. Saudara itu berarti teman dekatmu. Ungkapan saudara berbicara dalam lingkup sendiri. Yang diutamakan ialah sikap saling bertanggung jawab. Bukan membiarkan kalau memang sungguh-sungguh ada yang salah yang perlu diperbaiki. Menegur bukan berarti mempersalahkan atau memarahi. Betapa seringkali kita saudara-saudari, orang tua yang tanda petik saya pakai kurang mampu mendidik anaknya, memarahi.
bahkan memaki. Mungkin kurang menemukan kata, atau kita sudah capek menasihati. Sudah berapa kali saya katakan, pastor katanya, tak mendengarkan. Lalu ya kumarahilah. Dan kadang-kadang dipukul. Anda bisa bayangkan seseorang yang dipukul, dia pasti punya rasa sakit, lalu punya rasa dendam. Jangan-jangan dia pun ingin memukul orang tuanya, hanya karena badannya masih kecil, tidak berani. Atau karena dalam konsep pikirannya hormat kepada orang tua. Jangan-jangan ketika kita marahi, dia pun sebenarnya ingin marah. Tapi dalam pikirannya tidak baik memarahi orang tua. Dalam hati jangannya dikatakan kata marah, kata makian. Karena ketidakmampuan kita atau memakai kata yang tepat untuk menasehati, menegur apa yang salah yang dikatakan oleh anak-anak. Demikian saya kira nasihat Injil pada hari ini, saudara-saudari, sepertinya bisa membantu kita berbicara dalam bersama dalam empat mata. Ini menarik, karena kadang-kadang kita pun tak suka ditegur di depan umum. Kita merasa dipermalukan. Kadang-kadang kita mengatakan sebenarnya saya terima tegurannya, tapi karena dikatakan di depan umum, tak bisa terima. Di depan orang lain, saya merasa dipermalukan. Benar tegurannya itu, tapi caranya itu. Nah, seringkali kita protes, tidak menerima, meskipun teguran orang itu apa yang dikatakan benar. Dan kadang-kadang orang bisa menjadi malas dan tidak peduli, ya biarkan saja. Saya sudah pernah menegur tapi tidak dengar. Saya pernah menegur tapi saya dibalas kembali. Saya pernah menegur tapi saya dimaki pula. Maka orang punya sikap cuek. Tapi kembali tugas seorang nabi tadi, saudara-saudari, ternyata tidak bisa mendiamkan. Tidak bisa cari jalan pintas, tidak bisa mencari kesenangan sendiri, dan tidak bisa membiarkan. Sebab dikatakan tadi, jika orang itu binasa karena kesalahannya, para nabi dituntut oleh Allah. Mengapa engkau membiarkan umatku itu binasa? Salah satu tugasmu adalah memuji kebaikannya dan menegur apa yang salah. Maka cara Injil tadi kembali menarik. Jika gagal empat mata, panggil orang lain sebagai saksi. Jika gagal lagi katanya panggil lagi. Jika tak bisa, baru hadapkan di seluruh jemaat. Dan jika tidak juga didengarkan, anggap dia sebagai seorang yang kurang percaya. Bahkan disamakan dengan seorang pemungut cukai. Ya, zaman itu memang pemungut cukai rupanya dianggap pendosa besar. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saudara kita yang berdosa tadi ngotot, maka dibawa kepada jenjang yang lebih tinggi. Tetapi kalau toh juga tidak, maka dianggap dia sebagai pendosa besar. Itu berarti tanggung jawabku sudah selesai. Saya toh sudah menegur dia, tetapi dia tidak mendengarkan. Maka dialah yang menerima segala ganjaran itu. Kita, saudara-saudara, tidak boleh ternyata menutup mata atas kesalahan yang kita lihat, atas praktek ketidakadilan. Ketika orang tidak mampu melakukan sesuatu yang baik, kita tidak bisa istilahnya mencuci tangan atau membiarkan. Kita harus menegur. Anda tak boleh berbalik atas apa yang orang lakukan jika itu memang salah. Tak boleh mengatakan itu salah dia, itu tanggung jawab dia, terserah dia. Semua kita memang pada awalnya tugas nabi, memuji apa yang benar, yang baik, dan menegur apa yang salah. Maka kembali saudara-saudari, sejauh manakah kita sudah berbuat, sudah ikut terlibat untuk memperbaiki apa yang tidak benar. Di pihak lain boleh juga banyak hal yang kita lakukan. Sudah tidak benar, lalu menyampaikan berita juga tidak benar.
Seringkali kita juga menyampaikan sesuatu yang tidak pas. Itu namanya mungkin gosip, menyampaikan berita. Kalau itu benar dan baik, syukur. Tapi kalau tidak benar, apalagi kita tambah-tambah, menambahi bumbu, lebih parah lagi. Ada cerita demikian saudara-saudari. Seorang wanita mengaku dosa telah memfitnah orang lain. Bagaimana dia suka sekali mengatakan keburukan-keburukan orang. Bahkan apa yang tidak benar, maka memfitnah. Lalu datang kepada seorang imam. Imam itu seorang kudus sudah, Filipus Neri. Lalu apa nasihatnya sampaikan oleh imam kepada dia? Silakan ibu pulang ke rumah katanya. Nanti kamu mengambil seekor ayam dan kembali ke sini. Orang itu pikir aneh, pastor, ngapain saya harus bawa ayam pula? Tapi namanya nasihat, karena dia ingin sungguh bertobat, dia lakukan saja. Lalu si imam mengatakan, nanti sepanjang jalan kamu mencabuti bulu-bulu ayam itu dan membuangnya di jalan di mana kamu pulang. Dan dia lakukan itu. Dia datang kembali kepada imam itu. Dan imam mengatakan, sekarang kembalilah ke rumah dan kumpulkan semua bulu-bulu ayam yang tadi ibu tebarkan di jalan. Wanita itu mengatakan, tidak salah pastor ini. Mana mungkin lagi saya mengumpulkan semua itu. Pasti satu sudah kemana diterbangkan angin dan satu sudah ditabrak apa macam-macam. Tak tahu lagi kemana. Dan Filipus menjawab, lihatlah betapa tidak mungkin juga ibu melakukan, mengumpulkan, mencabut, menarik segala fitnah, gosip yang telah kamu sampaikan entah kepada siapapun. Segala fitnah yang keluar dari mulut ibu juga tidak mungkin ditarik kembali. Memang lidah tidak bertulang katanya, tak terbatas kata-kata, bahkan lebih tajam dari mata pedang bermata dua. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Begitu gampang. Kalau itu pujian, sekali lagi, kalau itu berita baik, silakan dengan senang hati, dengan gembira. Kadang-kadang menyampaikan berita yang tidak baik, kita malah senang menambah yang tidak benar. Kita mudah termakan isu dan kabar burung. Maka alasan merem diri dan mencari informasi yang benar, saudara-saudari, tidak gampang. Kesalahan dan gosip yang pada awalnya sepele justru bisa meluas. Orang justru bisa saja semakin tersudut karena kesalahannya. Benar mungkin dia salah, tapi mungkin kecil, tapi bisa menjadi besar karena kita tidak suka kepadanya. Atau karena kita suka supaya dia semakin jatuh. Kita bukan mencari solusi, tetapi semakin membebaninya. Kita bukan menjadi problem solver, tetapi menjadi problem maker. Bukan menyelesaikan masalah, tapi justru pembuat masalah. Mengapa? Karena kita tidak menganggapnya sebagai saudara. Kembali Injil hari ini mengatakan, jika ada saudaramu yang bersalah, tegurlah dia di bawah 4 mata. Itu mengatakan dia saudaramu. Karena kasihlah engkau hendaknya menegur dia. Bukan karena membuat dia jatuh. Bukan karena membuat dia jatuh lagi dalam dosa yang lebih parah, lebih berat. Sekali lagi saudara-saudari, memang tidak gampang. Tapi suara kenabian hendaknya selalu ada dalam diri siapapun. Setiap kita, orang yang sudah dibaptis, hendaknya itu ada. Ketujuh, saudara-saudari kita pada sore hari ini juga akan diterima resmian baptis. Anda pun sudah punya suara kenabian. Mudah-mudahan dengan Injil hari ini memberikan inspirasi kepada kita semua, kekuatan kepada kita semua untuk melihat apa yang baik, memuji apa yang baik, memuji apa yang benar,
tapi sebaliknya juga berani mengatakan apa yang tidak benar, apa yang salah. Dengan itu saya yakin hidup kita akan semakin berkembang, semakin maju, dan iman kita juga semakin teguh. Semoga, amin.